ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمد الله وإن أصابهم يكرهون اكتسبوا والصبروا ولا حلم ولا علم كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب. قال الله تعالى: أعطيهم من علمي وعلمي atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, para ustaz, ustazah, santri, wati dan santriwan. Lagi-lagi santriwan ya, perempuan santriwati. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Kalimat ini sederhana, tapi kalau masuk dalam hati kita, insya Allah kita selamat. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Coba kalian tulis itu. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Tidak ada yang lebih penting daripada iman. Iman itu lebih penting daripada dunia beserta isinya. Iman itu lebih penting daripada pangkat, jabatan, popularitas, harta, benda, rumah, kendaraan, suami, istri, anak. Iman lebih penting daripada teman-teman. Bahkan iman itu lebih penting daripada seluruh ibadah kita. Salat, zakat, puasa, haji, umrah. Lebih penting daripada menghafal Quran. Lebih penting iman itu daripada membangun masjid. Karena seluruh kebaikan, seluruh amal soleh tidak akan ada nilainya sedikit pun tanpa iman. Ya, sholat akan ditolak kalau nggak ada iman. Puasa ini kalau nggak beriman terus puasa nggak akan dapat apa-apa. Karena yang diperintah berpuasa hanya orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha yang Rasulullah lakukan di Makkah ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, ya, Iqra, bacalah kata Jibril. Apa jawaban Rasulullah? Aku tak pandai membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila akhir ayat. 5 ayat turun di Makkah waktu itu di Gua Hira. Itu Nabi langsung ya berlari dari Gua Hira pulang ke rumah. Nabi sambil mengulang-ulang setelah ditauqinkan membaca Al-Surat Al-Alaq itu 5 ayat itu. Jadi cara belajar Al-Quran yang paling dahsyat itu sebetulnya bukan dengan membaca, tapi dengan ditauqinkan, dengan diulang-ulang. Maka Rasulullah sambil berlari menghafal Quran, sambil berlari menghafal Al-Quran. Maka sekarang metode itu dipakai di banyak madrasah tahfidzul Quran, metode talqin. Ditalqinkan, anak-anak kecil yang belum bisa baca Al-Quran bisa menghafal Quran dengan cara bermain, berlari, mengulang-ulang bacaan. Sampai di rumah, baginda Rasulullah SAW mengabarkan cerita tentang wahyu itu kepada siapa? Ummahatul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Akhirnya Ummahatul Mukminin pun bersyahadat mengakui kenabian baginda Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bercerita kepada sahabat dekatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian bercerita kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian bercerita kepada pembantu beliau Zaid bin Harithah. Itu orang-orang yang pertama masuk Islam tuh. Ummahatul Mukminin Khadijah, kemudian siapa? Sayyidina Abu Bakar, kemudian siapa? Sayyidina Ali, kemudian siapa? Zaid bin Harithah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari pertama masuk Islam, esok hari langsung mengajak 9 orang masuk Islam. Langsung bercerita, menyampaikan apa yang dia dengar. Jadi agama ini hadirin sekalian, ya, agama ini adalah amanah.
Agama ini amanah ya. Jadi kalau ada satu orang mati sebelum memeluk Islam, yang zalim bukan Allah. Yang zalim siapa? Yang zalim seluruh orang Islam yang tidak mau berdakwah. Orang Islam yang tidak mau bergerak menjumpai umat Rasulullah SAW mengabarkan tentang perkara ini. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan berjaya. Jadi dakwah itu bisa dipahami. Saya akan bercerita tentang dakwah. Siapa itu dakwah? Dakwah itu bukan mengajar. Dakwah itu apa? Mengajar. Dakwah itu tidak diperlukan ilmu yang tinggi-tinggi. Dakwah itu diperlukan keyakinan yang sempurna. Kalian semua yakin gak kalau orang mati setelah masuk Islam masuk surga? Yakin gak? Kalimat la ilaha illallah itu nanti akan menjadi asbab satu orang masuk ke dalam surga. Yakin gak? Kalau nggak yakin orang nggak mau dakwah. Yakin nggak kalau satu orang mati tanpa kalimat sebelum Islam dia masuk neraka? Yakin nggak? Di mana santri putra? Yakin? Kalau yakin, kita tidak akan berhenti bergerak. Kita akan menyampaikan kalimat itu kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Ya, ini nggak main-main di dakwah. Dakwah ini artinya mengajak, bukan mengajar. Kalau mengajar itu tentu orang-orang berilmu yang bisa. Tapi berdakwah, apa ilmunya Sayyidina Abu Bakar di hari pertama beliau berdakwah? 2 kalimat syahadat. Saya tak temukan riwayat beliau sudah hafal 5 ayat itu atau belum. Tapi yang jelas Sayyidina Abu Bakar baru mendengarkan 2 kalimat syahadat. Tapi hari itu juga beliau faham, Allah berikan yufaqihu fiddin, diberikan kefahaman akan perkara dakwah. Ini kalimat harus disampaikan. Dan ini kalimat ini, perkara ini jarang disampaikan di dalam umat Islam. Sehingga kita sering jumpa orang sudah puluhan tahun jadi orang Islam, kalau ditanya sudah berapa orang yang kau syahadatkan? Belum ada orang. Ya. Saya sering bertanya ke majelis ribuan orang, coba angkat tangan yang sudah mengislamkan 10 orang, 9 orang. Gak ada yang kata. Siapa yang pernah mengislamkan 5 orang? Gak ada yang pernah. Paling ada yang mengislamkan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Padahal Sayyidina Abu Bakar adalah mengislamkan 9 orang di hari pertama Islamnya. Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangan beliau sendiri. Berapa orang? 2 juta. Ada seorang ulama di Hindustan sana, di Pakistan, namanya Syekh Muhyiddin Chisti. Dia mengislamkan 9 juta orang. Wali Songo mengislamkan 1 daratan Jawa. Syekh Burhanuddin mengislamkan daratan Sumatera, pesisir barat Sumatera diislamkan. Jadi kalian belajar Al-Quran di sini itu bukan untuk dibaca-baca saja, bukan untuk menjadi ustadz ceramah, bukan itu. Bukan untuk ahli berdebat dengan orang. Apa maksud kita belajar agama? Kita mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Itu maksud belajar agama. Paham? Nanti semua nih tamat dari madrasah, kalian bergerak ke seluruh dunia. Iya. Nanti kalau kalian nanti punya suami, ajak suami berdakwah. Ayo kita lanjutkan kerja Nabi. Naik pesawat, naik kapal laut, naik kereta api, naik bis, semua bisa digunakan. Dulu orang berjalan kaki berdakwah. Saya pernah berdakwah ke Cina. Ada yang pernah ke Cina di sini? Di Cina ketemu kuburan sahabat Nabi, namanya Abu Waqqas radhiyallahu anhu. Lalu saya bertanya kepada ulama di Cina, bagaimana cerita sahabat yang meninggal? Ini bukan saat Nabi Waqqas, ya mohon maaf. Banyak ulama-ulama ustaz-ustaz salah dibilang saat Nabi Waqqas meninggal, bukan. Abu Waqqas ini sahabat yang lain. Mereka berjalan kaki dari Madinah ke Cina 6 tahun berjalan. Berapa tahun? 6 tahun jalan kaki baru sampai di Cina. Sekarang kalau kita mau pergi ke Cina nih, kalian punya paspor, bisa terbang ke Cina. Di Cina itu paling 6 jam lah sampai. Ya. Saya juga pernah ke Korea. Ada yang pernah ke Korea? Di Korea. Di Korea itu orang Islam, orang Indonesia sudah itu 3 atau 4 tahun lalu sudah membangun 50 masjid lebih. Orang India, Pakistan, Bangladesh membangun 120 masjid. Satu Korea. Dan insya Allah Korea nanti akan jadi negara Islam, salah satu negara berpenduduk Islam, semua Islam. Amin. Semua tuh artis-artis Korea masuk Islam semua. Amin. BTS masuk Islam semua. Amin.
Ada army juga di sini? Gak ada kan? Kalau di luar tuh heboh, kalau di SMA, SMP kalau udah ngomong BTS histeris, tapi nggak tahu kenapa. Saya nggak pernah dengar lagunya sekalipun. Dia jelas heboh orang. Tapi pikir, bagaimana semua orang yang kita lihat di sosial media, di TV dapat hidayah? Bisa nggak berpikir? Bisa nggak berdoa? Kita tidak mungkin mendatangi semua orang, tapi kita bisa mendoakan semua orang. Ya. Siapa yang punya motor sini? Ada ya? Motor, apa merek motor ya? Honda apa ya? Yamaha, Suzuki. Suzuki. Tahu nggak kalian? Suzuki, Honda, Yamaha itu nama kota di Jepang. Tahu? Bertahun-tahun kita pakai itu motor. Pernah nggak sekali saja sebelum starter motor itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah orang Jepang. Ada? Mereka buat motor, ya Allah, dengan motor aku bisa pergi ke pesantren, ya Allah, diantar sama ayahku. Dengan mobil ini, ya Allah, aku bisa pergi ke madrasah, aku bisa pergi ke pasar, ke mall, aku bisa pergi kemana-mana. Aku bisa pergi ke masjid, sholat berjamaah, ya Allah, berilah hidayah orang Jepang, ya Allah. Ada? Atau pernah nggak terbesit di pikiran bapak-bapak, ibu-ibu semua, adik-adik, ya Allah, hantar aku ke Jepang, ya Allah. Ada? Mau ke Jepang nggak? Amin. Semoga nanti kalian diundang ke Jepang, jadi imam di Jepang, jadi imam di Australia, jadi imam di Amerika. Saya kemarin tuh dari Inggris tuh orang WhatsApp bolak-balik, dia perlu 20 orang hafiz Quran dari Indonesia. Orang dari Inggris disiapkan semua paspor, semua ini semua ada WhatsAppnya. Nanti insya Allah tahun depan kalian berangkat ke luar. Jadi hadirin sekalian, ini umat yang terbaik, the best of umat. Allah berikan umatnya semuanya terbaik. Paham? Pakaian yang terbaik itu pakaian yang umatnya Rasulullah SAW. Maka jangan malu dengan sunnah. Saya diundang dapat tugas dakwah ke Sydney, Australia sebelum pandemi. Terus mau berangkat dikasih tahu sama orang-orang di sana di masjid tempat berangkat, masjid Jami Kemudian dia bilang, bang, nanti hati-hati bang, kalau di Sydney Islamofobia ngeri di sana. Jadi nanti abang kalau pakai sorban, kalau pakai gamis, nanti ditangkap polisi. Mungkin abang baiknya pakai nyamar aja, bang, pakai jas, ya? Pakai topi pet, cuma pakai jeans. Aku pikir betul juga ya. Daripada aku ditangkap polisi, gak jadi dakwah di sana. Kemudian pas mau berangkat, siap-siap tuh pakaian gaunnya, udah siap-siap. Tiba-tiba dapat hidayah. Pikir sih. Dulu Rasulullah SAW dan para sahabat ketika tidak bisa masuk ke satu kota, ke satu tempat, yang difikirkan sunnah apa yang ditinggalkan. Dulu Sayyidina Umar itu pernah ya memimpin satu pasukan itu tak masuk. Maka disuruhlah itu hadirin mulia jamaah mengintrospeksi diri masing-masing. Apa sunnah Nabi yang tidak dibuat? Ternyata itu lupa bersiwak. Maka diputuskan seluruh jamaah untuk bersiwak. Ketika semua jamaah pasukan umat Islam bersiwak, diintip sama orang kafir, Allah masukkan perasaan takut di hati mereka. Dipikir, ini bahaya, orang Islam sudah mulai mengasah giginya. Jangan-jangan kita mau digigit dimakan. Baru mereka lari terjadi. Maka saya pikir, kalau saya mau pergi ke Australia, saya harus full sunnah. Maka saya pakai sorban, pakai cilamata, pakai tongkat. Benar ya. Pas sampai di sini, saya masuk, 2 orang polisi nyamperin saya. 2 orang polisi sampai, aduh, tangkap ini. Ternyata polisi ngomong apa? Hai, where you from? Dari mana? Sini, Indonesia. I come from Bali. Dia bilang, bajumu bagus juga. Dia bilang, can you take pictures? Dan minta selfie, polisi. Wow. Dia bilang, bajunya kayaknya kalau pakai baju ini angin-angin dingin gitu, sejuk gitu. Iya. Baru saya cerita, you know, who am I? Siapa saya? Dia di YouTube kan, artis. I'm very famous in Indonesia. Kalau wah, tambah lagi teman-temannya foto-foto semua. Benar ji. Akhirnya di Sydney, masya Allah, saya datang di satu masjid, disuruh khutbah Jumat di masjid itu. Khutbah 3 bahasa Indonesia, ada Indonesia banyak kan, bahasa Inggris, bahasa Arab. Penting dari bahasa Inggris.
Oh, MC luar biasa. Karena lughatul Arab ya, lughatul jannah, tapi lughatul Inggris ya, lughatul dakwah. Dengan bahasa Inggris kalian keliling dunia, tinggi Islamin orang-orang seribu orang, 100 orang, amin. Lalu selesai khutbah, saya lihat itu masjid. Saya bilang, bagaimana masjid kalian seperti ini? Gak ada tanda-tanda masjidnya, gak ada kaligrafinya, gak ada kubahnya, gak ada menaranya. Terus apa kata orang yang di Australia itu? Dia bilang, kami baru beli di masjid. Beli, ya. Sebelumnya ini gereja. Jadi gereja yang kosong dibeli sama umat Islam dijadikan masjid. Tahu yang beli siapa? Komunitas warga Minang yang ada di sini. Takbir. Ada orang awak sih mulai. Ada orang awak. Orang awak tiga-tiga aja. Ada orang awak sih. Kadang orang awak dulu. Banyak orang awak. Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, sungguh rugi. Rugi orang yang tidak bergerak. Allah telah mudahkan diciptakan pesawat terbang. Siapa bikin pesawat terbang? Allah gerakkan orang-orang kafir hari ini untuk memudahkan dakwah kita. Kalian juga nggak perlu belajar bikin pesawat terbang di sini, biar mereka yang buat, kita naik saja. Nggak perlu pikirkan juga gimana bikin laptop, bikin tuh, biar mereka yang buat, kita pakai saja. Ya, lalu pikir gimana bikin mobil, mereka yang buat, kita naik saja. Paham? Jadi kalian belajar Al-Quran saja, belajar hadis, Quran, belajar agama saja. Nanti Allah gerakkan orang-orang kafir itu berkhidmat kepada kita. Mereka yang buat semuanya, kita tinggal menikmati saja. Ya enggak? Dia buat YouTube, kita tinggal upload saja. Dia bikin Instagram, kita tinggal posting aja. Gak usah juga kalian pikirin bagaimana teknologi ini, gak usah, biarkan mereka. Allah memang menyiapkan mereka untuk berkhidmat kepada umat Rasulullah SAW. Jadi dimudahkan, kita gak perlu lagi jalan kaki, kita gak perlu lagi bermujahadah, susah payah. Sekarang semua ada, semua mudah. Sekarang tinggal video call, dimana-mana bisa nampak. Tapi ini pun kadang-kadang tidak digunakan untuk dakwah. Maka rugi hadirinlah orang yang tidak memahami dakwah adalah pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah. Dakwah adalah perintah Allah. Paham? Dakwah apa? Perintah Allah. Dakwah bukanlah sebuah amalan dibuat untuk menyikapi sebuah keadaan. Tidak. Dakwah perintah Allah. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Coba tulis dulu. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Tolong anak-anak ini bantu saya. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ya, ayo duduk sayang, duduk nak. Ya. Nanti jadi dai semua gitu. Itu suara-suara malaikat saja. Cuma kalau lagi ceramah bikin blank. Bagus itu dibahas. Kalau orang antum mendengar bagus, cuma anak yang ceramah bingung gitu mulai. Dakwah bukanlah sarana mencari nafkah. Jadi Sulaiman apa profesinya? Sama-sama Om Takaidah. Saya seorang seniman, penyanyi, pelukis kaligrafi. Saya mencari nafkah berjualan. Kadang jualan kaos, jualan baju, kadang jualan madu, macam-macam dijual. Tapi maaf, dakwah bukan sarana mencari nafkah. Dakwah ini sarana menghabiskan uang. Kita berkorban harta dan diri, mujahadah waktu untuk agama Allah. Dia harus dipahami itu. Jadi jangan sampai tertipu nanti. Mohon maaf, kalian belajar agama, kemudian ada niat cita-cita nanti mau jadi dai kondang, mau jadi ustazah kondang, kemudian lumayan kan sekali diundang, lumayan bayarannya kan. Jangan, bukan bayaran itu maksudnya, bukan. Kalaupun ada orang memuliakan kita dengan dakwah, memang begitulah takdir Allah. Ya, siapa saja yang mengejar Allah, maka Allah perintah dunia mengejar dia. Karena dunia seperti bayang-bayang. Dunia seperti apa? Bayang-bayang. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang adalah dengan cara meninggalkannya. Bukan dunia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita.
Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau kalian mau bersungguh-sungguh, mau bertaubat sekarang juga. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang dibawa? Hanya iman dan amal saleh saja. Nah, maka hadirin sekalian, saat ini kita merenung, siapa saja yang berpikir untuk agama, ya, Nabi yang mengatakan orang yang berpikir untuk umat itu lebih baik daripada sholat nafil ibadah sunnah 60-70 tahun. Ya, berpikir bagaimana kita selamat dari azab Allah, bagaimana seluruh manusia selamat dari azab Allah. Fikirnya seluruh alam. Kayak duduk di bangku. Pikirnya bukan hanya pikir Bintaro saja, bukan hanya pikir Indonesia saja. Kita pikir seluruh alam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Di mana ada manusia, kita pikir kalimat harus sampai ke sana. Di Amerika ada orang nggak? Kalian lihat nggak ke Amerika? Lihat, pasangnya. Rasulullah duduk di Makkah Madinah, nggak pernah ke Amerika, nggak pernah ke Indonesia. Tapi pikir Nabi menunggu seluruh penjuru matahari sampai hari kiamat. Fikir umat, apa yang Nabi lakukan? Menangis, berkeringat di siang hari, menangis di malam hari. Dua kerja Nabi. Catat, siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari berkeringat untuk dakwah, malam hari menangis memohon hidayah. Coba ulangi, apa kerja Nabi? Siang hari apa? Memuji-muji Allah di hadapan manusia. Malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari Nabi berdakwah membesarkan Allah di hadapan seluruh manusia, mengagungkan Allah. Jadi dakwah ini tidak boleh membesarkan siapapun, tidak boleh membesarkan apapun, tidak boleh membesarkan pondokku, bapakku, guruku, pamanku, tidak boleh. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Rabb Allah Ta'ala saja. Tidak ada yang hebat selain Allah, tidak ada yang besar selain Allah. La ilaha illallah. Aku bukan siapa-siapa, kamu bukan siapa-siapa, dia bukan siapa-siapa, mereka bukan siapa-siapa, kita, kalian bukan siapa-siapa. Selain Allah adalah makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Itu dakwah sederhana saja. Jadi kalau hari ini masih ada orang membesarkan guru hebat, guru wali, tinggalkan dia. Ikut aku, ikut guru, ikut pondok. Kalau ada orang mengajak ikut dia, itu tanda-tanda Dajjal. Pengikutnya Dajjal. Paham? Ya, saya sendiri bukan jadi pengikut. Kalian nggak perlu tahu juga Pak Om Deddy itu di mana, tinggalnya di mana. Kalian nggak perlu tahu. Yang perlu kalian tahu siapa yang menghantar saya ke sini. Siapa? Allah. Kita tidak berjumpa, namun dijumpakan oleh Allah. Kita tidak berpisah, namun dipisahkan oleh Allah. Kita tidak berdekatan, namun didekatkan oleh Allah. Dan kita tidak berjauhan, namun dijauhkan oleh Allah. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjauhkan orang berdekatan dan mendekatkan orang berjauhan. La ilaha illallah. Sekuat apapun kita menolak, kalaulah katakan datang, dia pasti akan datang. Sekuat apapun kita menahan, kalaulah katakan pergi, dia pasti akan pergi. Yang berlaku di dunia dan di akhirat hanyalah ketetapan Allah Ta'ala saja. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Allah katakan hidup, pasti hidup. Allah katakan mati, pasti mati. Seluruh dunia membunuh kita, tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Seluruh dunia muslimatkan kita, tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Allah katakan kaya, pasti kaya. Allah katakan miskin, pasti miskin. Kesalahan terbesar kebanyakan orang kaya apa? Dia pikir dia kaya karena kerja kerasnya. Bukan. Banyak orang menyangka dia kaya karena dia hebat. Tidak. Kenapa satu orang kaya? Karena Allah punya satu sifat al-mughni, yang maha memberi kekayaan kepada orang-orang kaya. La ilaha illallah. Ini ma'rifatullah
Awaluddin, awal daripada Islam itu mengenal Allah, bukan puncak agama mengenal Allah. Hari ini banyak orang ini puncaknya marifat, habis marifat dia nggak sholat lagi. Tertipu syaitan. Saya banyak ketemu sufi-sufi jahil, mengaku marifat dekat Allah, wali Allah, kekasih Allah. Azan nggak ke masjid, wali syaitan nggak mau. Betul. Bagaimana mungkin seorang kekasih tidak bergerak ketika dipanggil kekasih? Kalian masih kecil, mungkin belum tahu apa itu jatuh cinta. Sudah. Orang kalau jatuh cinta, oh jangan ditanya. Kemana pun mata memandang, ada senyumnya di sana. Iya. Melihat rumah kekasih itu saja, melihat atap rumahnya saja, sudah bahagia rasa hati. Iya, saya dulu pernah pertama kali mulai mengenal cinta. Rumah saya di sini, rumah dia di sana, sekolah di sana. Mestinya ke sekolah itu dekat, tapi muter jalan. Hanya untuk melihat atap rumah orang di sini. Ya. Bagaimana mungkin orang yang mencintai Allah tidak suka dengan rumah Allah? Kalau sudah waktunya berkunjung ke rumah kekasih, pengennya berlama-lama di sana. Iya. Bagaimana mungkin kalian nih laki-laki mengaku cinta Allah, diajak itikaf di masjid nggak mau, diajak menginap di rumah Allah nggak mau? Cinta dusta, penipu, kata Allah, cinta palsu. Ya. Orang kalau mencintai seseorang, dia suka membaca surat dari kekasih. Sekarang zaman WhatsApp, ya. Dulu zaman kami masih muda, ada surat cinta. Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Disemprot pakai minyak wangi, ditaruh di lipatan baju. Setiap mau tidur dicium surat. Sekarang Allah kirim surat cinta setebal ini, kok nggak dibaca? Orang yang mencintai seseorang, dia suka menyebut-nyebut nama kekasihnya, suka mendengarkan nama kekasihnya. Kalau kita lagi berjalan nih, ya Om Eda ya, lagi jalan, tiba-tiba disebut nama orang yang kita cintai, terhenti langkah kita. Ada apa ya? Ada hubungan apa dia dengan kekasih? Ya. Azan berkumandang, kalian masih main PS, masih main handphone, masih nonton TV. Mungkin di pondok gak ada ya, tapi kalau di luar masih berdagang, masih di sawah. Tipu. Orang yang cinta dengan Allah, yang rindu kepada Allah, sebelum dipanggil saya sudah datang. Dia sudah datang duduk di masjid, menunggu azan dikumandangkan. Mendengar nama kekasihnya, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Dibacakan ayat-ayat, bertambah keimanannya. Nah, sekarang buktikan kalian dicintakan sama Allah. Bergetarnya hati yang mendengar nama Allah. Naik ke imannya ketika mendengar kebesaran Allah dibacakan, diceritakan. Kalian tahu tak Allah itu siapa? Siapa Allah? Yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi, itu Allah. Sampai detik ini belum ada orang yang mengaku dia menciptakan matahari. Allah yang menerbitkan matahari dari timur dan tenggelamkan di barat. Yang menghidupkan kita Allah, yang memberi kita rezeki Allah, yang menaikkan raja-raja Allah, yang menurunkan raja-raja Allah. Yang memuliakan adalah Allah, yang menghinakan adalah Allah. Allah berkuasa memuliakan orang biasa dan menjadikan dia raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Ada lagunya tuh, perhatikan saja. Jika luka tangis air mata. Nah, itu lagu saya buat sama Mas Opik. Indosiar tiap hari. Sinetron azab, itu lagunya. Tengah-tengahnya ada tausiah. Paham? Jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, kata Rasulullah SAW. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha
illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak? Dzikran katsiran, sebanyak-banyaknya sampai orang mengira kita gila. Sudah pernah dibilang gila gara-gara kalimat ini? Belum, berarti kurang banyak. Udah banyak orang, berarti orang tak tahu. Dakwahkan kalimat ini. Nanti kalau kita berdakwah, ikut jalan Rasulullah SAW, pasti apa yang Nabi lihat akan kita lihat, apa yang Nabi rasakan akan kita rasakan. Nabi dilempar batu, nanti suatu hari kita pun akan dilempar batu. Nabi pernah diludahi, kalian belum? Jangan-jangan gak ikut jalan Nabi. Ini Nabi difitnah, dicaci maki, dibully, bahkan mau dibunuh. Kalau belum dirasakan jalan itu, jangan-jangan kalian belum mulai berdakwah. Nanti ini penting, sekarang mau belajar dulu ya, belajar, tapi mulai berdakwah. Sama teman-teman mulai mengingatkan. Dakwah kepada semua orang, yang suka datangi, yang gak suka datangi, yang minat datangi, yang gak minat datangi, orang kaya datangi, orang miskin datangi, semua datangi. No interest, tidak ada kepentingan. Lihat siapa saja. Saya mengenal Islam ini tahu di mana? Di Bali. Om Eda pernah di Bali, semua pernah lihat di Bali. Kalau di Bali itu hari-hari orang-orang bule itu bersyahadat. Kok bisa? Pertama karena pakaiannya semacam ini. Biasa kalau mereka lihat pakaian saya kaget. Dia pikir teroris. Are you Taliban? No. I am Muslim. Baik. Tinggal jelasin aja. Dia terakhir, pengalaman terakhir nih, safari dakwah ke Bali berapa bulan yang lalu. Jadi sampai di Bali kita nggak ke bagian hotel karena udah mulai buka pariwisata lokal. Lalu saya dapat ada jadwal Zoom bersama satu perusahaan. Subhanallah, nggak ada tempat, akhirnya saya pergi ke Pantai Kuta, di pinggir pantai. Lagi Zoom, tiba-tiba 3 orang bule lagi duduk di pinggir Kuta. Ada cewek bule, 1 orang dari Perancis, ada 2, 1 orang dari Inggris, 1 dari Indonesia, laki-laki. Kata lihat saya lagi live ngomong-ngomong sendiri kan di pinggir pantai. Dia panggil, "Hai, coba dulu, datang sini." Maka saya datang, saya live kan langsung lagi live Instagram, ya live Zoom. Ternyata itu orang bule. Dia tanya, "Are you Muslim?" "Yes, aku pernah lihat orang pakai kayak gini dulu." Dia bilang, di negaraku di Rusia. Oke. Akhirnya ngobrol-ngobrol 2 orang ini. Yang Rusia ini yang manggil saya orang Rusia nggak masuk Islam. Yang 2 orang mana nggak masuk Islam. Sampai malamnya dikejar saya, dicari saya. Besoknya didatangi lagi. Itu hari pertama di Bali, 2 orang bersyahadat masuk Islam. Kemudian ketemu lagi orang dari Estonia masuk Islam. Masuk hari-hari orang masuk. Satu hari saya tanya, karena saya lagi makan di Lombok waktu itu sama Ustaz Somad, kita ada acara. Habis acara tabligh akbar Muslim United, saya makan di satu restoran. Lagi makan tiba-tiba datang bule dari Jerman, ganteng tinggi, nama dia Bobby. Nanti kalian lihat di Instagram saya, ada kalau yang punya Instagram. Subhanallah. Saya bilang, "What's up brother? Ada apa?" Dia bilang, "Few days ago, berapa hari lalu, I went from one masjid di Gili Trawangan. Aku nggak sengaja masuk masjid di Gili Trawangan. Sejak hari itu, I can't sleep. Aku tidak bisa tidur lagi. What is this? I don't know what happened. Aku nggak tahu. Ada perasaan aneh di diriku. Dan kemana-mana aku bertanya, tidak ada yang bisa menjelaskan." Jadi ketika dilihat kami duduk di restoran itu, dia datang, Pak, dia samperin, dia dulu samping saya. Saya bilang, "Kenapa kamu datang ke sini?" "Ya karena saya pakai. Kamu Syekh Islam." Oh, dipikir Syekh besar kan. Itu untungnya berpakaian kayak gini. Subhanallah. Meskipun satpam ya, kalau pakai baju mirip baju polisi, dan itu juga nyantum orang kayak gitu. Kemudian saya tanya sama dia, "Hey brother Bobby, do you believe in Allah?" "Allah, do you believe in Allah?" "God, yes." "Do you believe in Moses?" "Yes." "Do you believe in Isa?" You know Isa, Jesus Christ. "Yes." "Do you believe in Muhammad, the messenger of Allah, last messenger of Allah?" "Yes." "Hey, you are Muslim?"
Trust me, you are Muslim. Wait, saya belum berteriak bagi orang sendiri. Hei semua yang ada di restoran, mau nggak kalian merapat di sini semua? Allah hantar satu orang untuk memeluk Islam. Itu baru 2 menit 3 menit yang kita ngobrol. Dia tiba-tiba kaget ya. Yeah, you shake my hand, kamu jabat tanganku, you following me. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berkaca-kaca mata dia. Terus dia bilang, now your name is Usman. Bobby Usman. Wow. Who's Usman? Yes, Usman is, you will know who is Usman. Terus dia bilang, terus saya nggak tahu orang ini siapa. Wallahi saya nggak tahu dia siapa. Ngobrol, dia kita antusias di pertanyaan ini, pertanyaan itu. Kemudian dia bilang, hey brother, it is 10 o'clock. Tomorrow morning, and Fajr time, subuh time, I will majlis, I have a gathering in Mataram. 1 hour for this. Aku harus tidur sekarang ke hotel. Can I go with you to hotel? Pergi dia ke hotel. Akhirnya ngobrol lagi di hotel. Jam 11 saya istirahat. Saya bilang kasih alamat. Tomorrow morning, if you serious to learn about Islam, come in the morning. It's okay for you wake up at 4 o'clock. It's easy for me, no problem. Subhanallah, ternyata benar. Pas saya lagi tausiah subuh, datang ini bule ke masjid. Pakai baju koko, pakai sarung. Pakai koko sarung. Duduk dia. Selesai tausiah, saya mau pulang ke hotel. Dia samperin saya ke pintu mobil. Saya tanya, what do you feel, brother? Bagaimana perasaan? Dia bilang, peace, love. I feel coming home. Aku rasa masuk ke rumahku sendiri. Are you happy? First time happy in my life. Pertama aku bahagia semacam ini dalam hidupku. Wow. Lalu saya lihat Instagram second point ya. Cari. Ternyata nama Instagram sudah berganti, Bobby Usman. Ganti Bobby Usman. Dan unbelievable, ajib. Ternyata dia bukan seorang orang. Dia seorang pengusaha sukses. Bisnisnya kapal pesiar. Dia punya villa mewah, multi-millionaire, orang kaya raya. Dan di satu postingannya dia punya satu bisnis. Nah, kalian nggak usah merasa kepoin nanti ya. Itu dia itu Allahu Akbar. Bobby Usman ini, dia berfoto dengan dikelilingi mungkin ada 50 orang perempuan cantik di atas kapal pesiar. Dan dia katakan, this first time happy in my life. Coba ya kan. Ternyata tidak ada kebahagiaan dalam kemaksiatan. Siapapun dia yang tidak taat kepada Allah, sekaya apapun dia, seterkenal apapun dia, setinggi apapun jabatannya, kalau dia tidak taat kepada Rasulnya, pasti hidupnya susah, pasti dia tak bahagia, pasti. Tak mungkin ikan bahagia di luar air, tak mungkin cacing bahagia di luar tanah, tak mungkin itu burung bahagia di dalam sangkar, tak mungkin singa bahagia di dalam kerangkeng. Singa kalau sudah masuk kebun binatang, hilang harga dirinya. Singa itu pak masuk ke rumah orang kaya di Dubai, kasihan, tidak ada wibawanya. Dia mengaum ditampar. Kalian lihat orang-orang Dubai itu yang kayak itu punya singa di rumahnya. Itu nggak boleh mengaum, hajar, hilang harga diri. Tapi singa di dalam hutan gagah. Begitu juga manusia di dalam agama gagah, bahagia. Semiskin apapun kalian nanti, Allah akan bahagiakan kalian. Ada mau bertanya? Angkat tangan. Kalau nggak ada kita pulang tidur. Saya di sini mau acara lagi. Ada mau bertanya? Sudah 45 menit. Belum. Kayaknya lagi bingung. Mau dengar cerita lagi? Banyak cerita saya. Apa Ustaz? Saya kasih tips supaya lebih mudah mengislamkan. Ini terkaidah dia amalkan. Beberapa orang diislamkan di sosial media. Syekh Umar terkaidah. Kalian kenal terkaidah? Tahu Ben Drive kan?
Drive. Oh, belum lahir. Tapi nggak usah Tapi sekarang lagu-lagu yang takeda itu sudah religi semua. Jadi pertama nih, kalian kalau ketemu bule kayak hari ini ya, kalau kalian jalan ke Bali, jalan ke Amerika, ke Eropa, kemana-mana ketemu bule. Tips pertama, so akrab. Ya, berikan senyum terbaik. Kemudian datangi dia. Datangi ta'aruf. Ta'aruf itu perkenalkan diri. Kemudian ta'aluf itu ambil hati. Saya kalau dakwah sama orang, itu selalu saya berpikir bagaimana menyenangkan hati orang itu. Karena rukun pertama dakwah itu menyenangkan hati orang. Bagaimana orang mau ikut kita kalau dia tidak suka sama kita? Jadi kalau saya ketemu orang, saya berpikir bagaimana cara orang ini senang. Saya ketemu orang kaya, rumahnya mewah, puluhan miliar rumah. Lalu saya datangi rumahnya, saya bilang, Pak Haji, saya tahu niat Pak Haji bikin rumah semewah ini. Apa Ustaz? Pak Haji bikin rumah semewah ini biar gak kaget masuk surga kan? Betul ini. Wah, ini betul. Mulai senang. Coba kalau kita datang ke orang kaya terus kita bilang, Pak Haji tahu gak forum Pak Haji? Kira-kira orang jadi dapat hidayah. Jadi kalau datang cerita fadilah, jangan ancaman. Kemudian sampaikan kabar gembira, bapaknya calon raja di surga, kamu calon ratu bidadari di surga, kamu orang mulia. Senang nggak gitu? Masya Allah, kamu pakai ini bajunya keren banget, bagus banget. Kalau ketemu orang mohon maaf agak badannya agak besar dikit, jangan bilang gendut kali bang. Itu orang tuh sumpahin kalian nanti mati aja nanti. Saya kalau ketemu orang ya, Bang Dery naik badan Bang Dery itu saya malam suntuk, saya gak pikir dari tidur. Jadi ada orang yang bilang, saya lihat Bang Dery ini agak Masya Allah, agak langsing, apalagi kalau pakai rompi keren banget. Malam saya doakan, ya Allah, itu orang berbohong untuk menyenangkan kita. Dia rela berdusta untuk menyenangkan hati dia, Allah senangkan hati dia, ya Allah. Paham? Jadi kalau kalian mau bicaralah yang baik-baik, kalau tidak diam. Paham? Tidak. Sampaikan kabar gembira dan sampaikan, ajarkan dengan basirah, dengan keyakinan yang sempurna. Gak boleh ragu. Gimana orang berdakwah tapi dia ragu? Saya kalau dakwah sama orang, saya bilang, you become a Muslim, I promise you heaven. Kamu masuk Islam, I promise you happiness. Aku janjikan kamu 1000%, 1000%, I promise you happiness. Trust me. You look at my eyes. Trust me. Terus saya tanya sama begitu, kenapa kamu mau saja saya masuk Islam? Dia jawaban apa? Impossible. Somebody wearing like this. Tak mungkin orang berpakaian macam Islam. Tak mungkin orang berpakaian semacam ini berdusta. Jadi kalian jangan remehkan sunnah, jangan tinggalkan sunnah. Satu hari nanti mungkin setiap Jumat, Bang Rio, anak-anak ini pasang imam sorban, berganti-ganti. Dengan sorban ini bertambah ketampanan kalian 70 kali lipat. Kata siapa? Kata istri saya. Dia bilang, ini kalau udah pakai sorban mantap kali. Benar. Kalau pas sorban biasanya. Serius. Kalian juga dengan wanita pakai hijab sempurna sehingga tidak ada lagi kontes kecantikan di kalangan kalian. Ya. Aku sudah passion itu. Siap semua insyaallah? Nah, itu cara dakwah. Insyaallah kalau kita yakin, tidak perlu ilmu tinggi-tinggi. Pastikan. Gimana orang berdakwah? Kamu masuk Islam ya? Terus kenapa masuk Islam? Ya gitu ya. Ya terserah kamu masuk kayak apa-apa. Kalau kamu masuk Islam, kamu pasti mulia, kamu pasti bahagia. I promise you. Paham? Saya punya teman orang Amerika, Asim Muhammad namanya. 2 hari dia di Bali, 2 hari dia menikah Islam 20 orang. Saya pernah dakwah kepada Laman di Sulawesi Tengah. Itu 165 orang Islam satu waktu. Orang berlari-lari pengen masuk Islam. Kenapa? Karena dia cuma lihat pakaian kita. Kan dakwah ini bukan hanya dengan kata-kata. Dakwah ini dengan bilhal, dengan akhlak kita bisa berdakwah.
Ustaz Fadlan Garamatan, 3.200 orang masuk Islam satu waktu di Papua. Kami masuk juga ke kampung itu. Ratusan orang masuk Islam. Sekarang gimana? Tinggal kalian. Mau jadi pemain apa jadi penonton? Pemain. Penonton kadang-kadang memang lebih hebat dari pemain. Tapi kalau dibayar, yang dibayar siapa? Pemain atau penonton? Pemain. Penonton bayar. Ya. Artis disorot kamera kemana-mana karena dia penyanyinya. Tapi penonton sekali-sekali dapat kamera. Sekali-sekali. Kalian jadilah pemainnya, jadilah aktivis dakwah, berjuang. Ini pesan saya terakhir, dengar ya, baik-baik. Gunakan waktu kalian untuk agama. Kalau tidak, waktu pasti akan berlalu, tapi bukan untuk agama. Sibukkan diri kalian dalam perkara agama. Kalau tidak, kalian pasti akan sibuk, tapi bukan dalam perkara agama. Gunakan harta kalian untuk perkara agama. Kalau tidak, harta pasti akan habis, tapi bukan untuk perkara agama. Dan matilah dalam perkara agama. Kalau tidak, kalian pasti akan mati, tapi bukan dalam perkara agama. Pilih. Ada dua jalan di dunia, ada dua tempat di akhirat. Siapa yang tidak mau ikut jalan Allah dan Rasulnya, dia pasti akan ikut jalan iblis dan pengikutnya. Pilih. Kalau orang tidak mau bersusah payah menuju surga, dia pasti akan bersusah payah menuju neraka. Paham? Nah, jadi ada sekalian malam ketiga. Ini sudah keempat pertama. Malam keempat ya. Muhammadiyah mulainya hari Sabtu, NU hari Ahad. Islam KTP langsung lebaran ya. Tidak pakai puasa-puasa. Ya. Paham? Nah, jadi alhamdulillah, fokuskan diri dalam ibadah selama Ramadan, hentikan maksiat mata, maksiat telinga, lisan semuanya. Ya. Kemudian perbaiki sunnah, sholat perbaiki di Temboro, di Magetan. Itu setiap malam sholat tarawih 30 juz, setiap malam 8 jam sholat tarawih setiap malam. Paham? Nah, kita kadang-kadang 20 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat jadi masalah bagi kita. Insyaallah jangan tinggalkan tarawih ya. Puasa di siang hari, malam hari qiyamul lail, malam baca Quran minimal 1 juz. Dan doakan, saya sekarang lagi melukis 30 juz Al-Quran. Melukis 30 juz Al-Quran untuk bangun masjid di Palembang. Ya, kalian doakan, ya Allah, doakan ya Allah dari bisa mudahkan tangannya untuk melukis Al-Quran. Ya, nanti kalian bisa cek lah di YouTube, di internet, di Instagram. Dan satu halaman Al-Quran donasi 10 juta untuk masjid. Nanti kapan kita buat ini? Saya sudah ngomong sama Ustazah. Nanti mungkin saya akan sumbangkan lukisan untuk pesantren. Amin. Lukisan saya satu pernah terjual 500 juta. Satu lukisan. Jadi ya, itu 8 tahun lalu sih, 2014. Berarti sekarang udah mahal lukisan dari Sulaiman. Ya, tapi ini dan pernah dapat rekor muri sebagai pelukis kaligrafi tercepat. Saya pernah melukis Asmaul Husna untuk bangun pesantren Tahfizul Quran Ustaz Bobi Wibowo. Jadi satu lukisan jual 10 juta. Nah, itu tahun 2020. Kemudian selesai dalam waktu 3,5 jam, 100 kanvas, 3,5 jam, dan semua terjual. Subhanallah. Yang hobi kaligrafi boleh nanti hubungi saya ya. Yang hobi bernyanyi hubungi Om Takaida. Nanti insyaallah kita orbitkan insyaallah. Mungkin itu saja ya. Sebaik sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.